Ledakan. Payung ilahi yang diambil dari Fan Wanli tiba-tiba terbuka, dan paruh 9 kepala monster suku mobil hantu terbuka lebar, dan di bawah gigitan, mereka terbakar. Gangbang. Qin Yichen mengepalkan tinjunya tiba-tiba, dan ada api langit mengalir di tubuhnya. Dia menggunakan Yang Yan untuk memaksa racun iblis keluar. Meskipun tubuh bawaan Qin Yichen tidak sepenuhnya makhluk hidup, racun iblis ini adalah tulisan tangan klan Sebi. Sebagai keturunan dari nenek moyang penyihir beracun, ras iblis dan racun dari ras mayat telah berubah ribuan kali. Berisik. Qin Yichen memancarkan semburan gas beracun hijau muda, bahkan jika itu ada di dalam tubuhnya. Gas beracun ini juga dapat membuat Tao biasa mati jika mereka menyentuhnya, atau mati jika mereka menyentuhnya. Jie, Feng Tianxing, kamu cukup mampu bertarung. Jika kami bukan untuk banyak orang, akan sangat sulit untuk berurusan denganmu. Gadis iblis dari klan Qin Yuan menutupi mulutnya dan mencibir di belakang punggungnya, seolah-olah mengambil kendali atas Qin Yichen. Dan Jinwu Haobo bahkan lebih bangga. Sayap ilahi perlahan-lahan menyusut, tetapi masih berdiri di antara bintang-bintang. Feng Tianxing, saya pikir Anda lahir dari langit dan bumi, tidak mudah secara alami. Baru saja saya memberi Anda kesempatan untuk setia pada alam semesta kuno saya. Sayang sekali Anda tidak menghargainya. Kalau begitu, maka kamu hanya bisa membiarkan Ke Wenxing menjadi janda. Saat Jinwu Haobo melambaikan tangannya, lebih dari selusin keturunan ras monster kuno kembali bergabung untuk membunuh mereka. Kekuatan supernatural mereka, sehingga De Hao Changyun sesekali meliriknya, dan tidak bisa menahan perasaan khawatir. Hao Changyun bahkan tidak bisa mengerti, kemana keturunan mereka pergi? Mengapa ras monster kuno memiliki lebih dari 10 keturunan, dan tapi dia tidak bisa melihat naga yang sebenarnya. Keturunan ras saya tidak bisa kalah dari monster-monster ini. Namun, tidak peduli betapa bersemangatnya Hao Changyun, dia tidak dapat mendukung Qin Yichen sama sekali di bawah pertempuran. Dan bahkan memikirkan hasil dari pertempuran ini, Hao Changyun dapat menjamin bahwa semangat juangnya tidak akan mati. Itu benar-benar tidak mudah. Ledakan. Pada saat ini, klan iblis terbunuh lagi. Gadis iblis dari klan Qin Yuan masih berdiri di belakang Qin Yichen, dan bahkan ada waktu untuk mengeluarkan botol giok, dan perlahan-lahan mengoleskan racun iblis hijau muda ke jarum iblis lagi. Gadis-gadis iblis dari klan Qin Yuan memiliki berbagai penampilan. Kali ini pengepungan tidak berbeda dari sekarang. Tetapi dia tidak takut, karena kekuatan mereka terletak di sini. Bagaimana Dewa Pedang bawaan ini dapat menemukan serangan diam-diamnya? Pada akhirnya, itu hanya akan mati tanpa daya. Ini yang paling putus asa. Ceka-ceka, bunuh dia dengan cepat. Sementara sisa kekuatan Lord Zhu Jiuyin tidak ada di sini. Mari kita cicipi daging naga. Kudengar itu adalah kelezatan terbaik di dunia. Untuk generasi selanjutnya, bahkan leluhur pun tidak akan punya kesempatan untuk memakannya. Sini. Melihat penampilan Qin Yuan di Menggel yang tidak sabar, Qin Yichen tiba-tiba tersenyum. Tiba-tiba melihat ke belakang, mata dewa yang seperti pedang itu menguncinya. Pada saat itu, gadis iblis Qin Yuan gemetar, dan dia tidak bisa menahan teriakan. Feng Tianxing, apakah Anda ingin membunuh saya dulu? Tidak mungkin. Jika Anda menyerang saya, rekan saya dapat menyerang Anda. Ini kematianmu. Kamu tidak bisa melarikan diri, sama seperti naga sungguhan ini. Aku tidak tahu berapa kali mereka menjadi tulang di sini. Kalian semua harus mati. Melihat sekeliling, di samping Qin Yichen, suku mobil hantu, suku Yingzhao, dan bahkan banyak monster besar menunjukkan kekuatan supernatural mereka. Tidak peduli di mana dia menyerang, dia tidak bisa menangani keseluruhan situasi. Ini adalah situasi yang pasti terjadi. Pada saat ini, Kong Wu sudah memiliki mata merah, tetapi dia berlumuran bekas luka dan darah lesu. Seolah-olah leluhurnya tidak bisa membuatnya kuat dalam waktu singkat. Namun, melihat sosok kurus yang bertarung sendirian, Kong Wu bahkan memotong beberapa pisau, mencoba bertarung berdampingan dengan keberadaan yang dia hormati sebagai tuan. Tetapi ketika Bai Guanxing melihatnya, dia mendesak sang bintang dan menghentikannya dengan keras. Kong Wu, kamu akan mati. Kamu sama sekali bukan lawan mereka. Bai Guanxing menyeret Kong Wu yang sudah gila. Ketika dia mengatakan ini, mengapa dia tidak mengertakkan giginya? Hatinya sama memalukan seperti pisau. Salah satunya adalah keturunan dari klan Bais dan yang lainnya adalah keturunan dari ras manusia. Nenek moyang hari ini sedang berperang dalam pertempuran berdarah dengan monster kuno. Tetapi mereka bukanlah lawan dari kerumunan Jinwu Haobo setelah ratusan juta tahun. Jinwu Haobo berdiri dengan bangga di langit berbintang, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Feng Tianxing, pernahkah Anda melihatnya? Naga dan burung phoenix ini, dan umat manusia, tidak membantu Anda sama sekali.
Dan Anda masih ingin berlindung pada naga asli? Fakta-fakta yang diketahui semua ras ada di depan Anda. Tetapi Anda keras kepala dan Anda pantas mati. Wow. Pada saat ini, jarum iblis sudah menembus tulang belakang Qin Yichen. Tetapi menghadapi lebih dari selusin ras iblis kuno dengan aura yang ganas. Yang pertama tidak lagi terkejut kali ini. Tetapi juga terasa konyol. Sepertinya kamu masih belum tahu seberapa kuat warisan umat manusia itu. Itu benar. Sebelumnya, saya hanya peduli tentang membunuh dewa dan iblis di surga kaisar. Alam semesta purba Anda mungkin tidak tahu konsekuensi menjadi musuh saya. Tiba-tiba, Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, tetapi melihat kegelisahan di antara tenggorokannya. Dan tiba-tiba, desahan lega keluar. Penampilannya begitu mempesona dan bodoh sehingga gadis iblis Qin Yuan yang menyelinap padanya tidak bisa mengelak, dan dia langsung disemprotkan ke seluruh wajahnya. Gadis iblis Qin Yuan diam-diam terkejut. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Tao, meniup dalam satu napas tidak dapat diprediksi di mata orang biasa, yang dapat menghidupkan kembali obat ajaib, dan bahkan daging dan tulang. Namun, gadis iblis Qin Yuan segera memulihkan ketenangannya. Dewa pedang bawaan ini adalah penguasa Dao. Dia masih penguasa Dao yang kuat. Tapi segera, gadis iblis Qin Yuan menyadari ada yang tidak beres, dan bahkan rasa sakit di pipinya membuatnya menjerit. Ah! Tanda seru. Tanda seru. Wajahku, wajahku. Gadis iblis Qin Yuan sedang kesakitan, dan jarum iblis juga dihindari oleh Qin Yichen. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan dia hanya dihembuskan oleh hembusan udara. Tetapi dia merasa pipinya yang indah sepertinya dikupas oleh pisau, sedikit. Potong itu. Qin Rou. Pada saat ini, Jin Wu Haobo melihat gadis iblis Qin Yuan, semua ekspresi ngeri, dan melihat bahwa wajah Qin Rou tampak seperti apel, dan daging dan darahnya terpotong, dan tulang iblis itu jatuh. Bahkan hanya dalam beberapa napas, teriakan Qin Rou berhenti tiba-tiba, karena dia sudah menjadi kepala berdarah, yang dipotong, pertama merosot ke samping dengan lemah, dan kemudian terbelah menjadi dua. Qin Rou. Adegan ini mengejutkan lebih dari selusin monster kuat, dan bahkan menyingkirkan kekuatan magis mereka, dan tidak berani menghadapi dewa pedang bawaan ini secara langsung. Mengapa? Pembangkit tenaga listrik suku mobil hantu luar biasa, tarik napas, teman mereka mati dengan sangat menyedihkan. Sangat buruk. Sudut mulut Jin Wu Haobo tidak bisa lagi tersenyum, dan bahkan ada lebih banyak martabat dan bahkan sentuhan ketakutan di mata Tuhan yang berkobar. Dalam ki itu, tampaknya ada bilah yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi. Diserang dalam satu tarikan nafas, pedang, cahaya dan bayangan pedang di dalamnya merusak dan bahkan membunuh Qin Yuan. Tetapi Jin Wu Haobo tidak dapat mempercayainya. Mengapa dewa pedang bawaan ini bisa begitu kuat? Dan dalam nafas itu, tidak hanya ada satu kekuatan pedang, tapi banyak kekuatan pedang saling silang dan bergabung bersama. Jadi mereka bisa merasakan ganasnya pedang dan pedang yang tak terhitung jumlahnya.